Salam teman-teman semua, apa kabar? Saya berdoa teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua tercukupi, dan sudah tidak terasa kita sudah 5 bulan tidak berjumpa, beribadah, dengan berkumpul bersama, bertatap muka, karena memang situasi yang tidak memungkinkan berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kita mencoba membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini dengan cara tidak berkumpul, tetap jaga jarak, pakai masker, jangan lupa. Ya, tapi saya berharap teman-teman semua terus terkoneksi dengan NGC, karena beberapa waktu ke depan ini tetap kita tidak akan bisa beribadah secara onsite, yaitu secara berkumpul bersama-sama. Kemungkinan sampai bulan Desember. Tapi jangan khawatir, kita tetap akan datang kepada teman-teman semua untuk bisa beribadah, untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan, untuk bisa berdoa bersama, untuk bisa bersekutu bersama di dalam Tuhan melalui ibadah online. Ya, terima kasih buat teman-teman tim produksi semua yang sudah berlelah-lelah untuk bisa menyiapkan ibadah. Ya, kita berikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan, kita berikan hormat pada mereka. Ya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada perubahan yang kemarin kita live di Instagram, karena satu dan lain hal kita akan berpindah channel di YouTube untuk ibadah Premier. Ya, untuk online service kita akan beribadah di channel YouTube. Jadi mari yuk. Bukan berarti Instagram tidak dipergunakan lagi, tapi tetap dipergunakan dalam konten-konten tertentu, dalam konten-konten yang nanti akan dikreasi oleh tim produksi. Ya, tetap ikutin terus, baik di Instagram nanti, tapi untuk ibadah hanya ada di YouTube channel. Jadi ayo mari teman-teman semua, supaya setiap orang yang kita kenal bisa terberkati juga oleh ibadah kita. Ketika kita beribadah hari Sabtu, di-share, ya. Kita perluas lagi supaya semakin banyak orang yang melihat dan diberkati oleh ibadah kita. Ya, kita akan sama-sama memberitakan Injil dengan share di YouTube. Oke? Nah, tapi ada beberapa yang tetap bisa berjalan secara onsite atau secara berkumpul, yaitu Komsel. Ya, Komsel sudah berjalan, yaitu di Rancaikek, di Cibiru, di Cimbeluit, di Cibadak, semua sudah berjalan, tapi saya harap tetap menjaga jarak, pakai masker jangan lupa, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi ayo teman-teman yang belum tergabung di dalam komsel yang terdekat atau mau bikin komsel sendiri, nanti silakan berhubungan langsung dengan para leader yang ada. Atau daerah saya ini sudah mulai banyak untuk dibikin komsel, silahkan nanti hubungi. Nanti kita yang akan memfasilitasi untuk berjalan komsel, ya. Saya berharap komsel ini bisa berkembang, karena komsel itu penting sekali supaya kita tetap bisa belajar tentang firman Tuhan, tetap belajar berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi dalam 1 minggu ini, tiap minggunya ada 2 acara yang harus kita ikuti, yaitu setiap hari Rebo, yaitu PPW Night, ya. Kita di situ akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kemudian pada hari Sabtunya PPW akan dimulai jam 7 malam. PPW jam 7 malam. Untuk ibadah hari Sabtu itu jam 5 sore. Jadi jangan sampai terlewatkan hari Rabu dan hari Sabtu. Mungkin akan ada juga konten-konten yang akan dihidupkan kembali.
yang seperti dulu pernah ada refleksi sore. Refleksi sore itu nanti juga akan dihidupkan lagi supaya teman-teman terus belajar tentang firman Tuhan. Oke, mungkin itu aja pengumuman dari kami, para leader. Berharap tetap mengikuti ibadah hari Sabtu jam 5 sore dan hari Rebu PPW Night. Ya. Jangan lupa untuk yang belum ikut Komsel, datang ke tempat-tempat terdekat, yaitu Cibiru, Rancaikek, Cibadak, Cimbeluit, mereka sudah buka semua. Atau sekali lagi yang mau membuka diri untuk berkomsel, silahkan nanti hubungi leader ya yang terkait. Jadi sekian pengumuman. Tetap sehat, tetap berdoa, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa hari Sabtu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman New Generation dimanapun kalian berada. Wow, sudah 1 minggu nih kita beribadah lagi di online service kita. Welcome to the service, okay? So, hari ini aku semangat banget buat ngikutin online service. Gimana dengan kamu? Kalau kamu semangat, ayo kita ramaikan kolom komentar kita supaya ibadah kita semakin hidup. So, saya akan menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam online service kita. Welcome to our family. Enjoy the service. Semoga kalian menikmati hadirat Tuhan hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman selalu ajak teman-teman kalian buat ikut online service kita. Oke? By the way, follow semua akun Instagram kita, Facebook, even YouTube juga kalian harus subscribe. Oke? So, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami satu kali kesempatan lagi untuk kami bisa berkumpul, kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami bisa merayakan kembali berkat Tuhan, kebaikan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk kami bisa menikmati ibadah hari ini, berkati semua petugas yang melayani, dan biar Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. So, let's enjoy the service. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menompa. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan segenap pujian kami. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus
pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Meskipun apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before.
Wow, pujian penyembahan yang sangat memberkati sekali. Terima kasih buat tim Praise and Worship hari ini sudah melayani kita di online service kita. Buat teman-teman, ayo kita kasih apresiasi yang terbaik buat tim Praise and Worship kita. So, sebentar kita akan kembali menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan satu buah pujian penyembahan yang dibawakan oleh saudara kita Parlin. Enjoy the song. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh saudara kita, Kak Anggara. Siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. So, welcome to the stage for Kak Anggara. Shalom teman-teman NGC dimanapun kalian berada saat ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami yang terus Kau nyatakan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Baik itu keadaan yang buruk maupun keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Kami percaya Tuhan bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan terima kasih Tuhan, hari ini juga kami diberikan kesempatan bersama-sama, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun teman-teman sekalian yang boleh mendengarkan bersama-sama di rumah maupun di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati dan urapi hamba-Mu sendiri, dan setiap teman-teman yang boleh mendengarkan. Biar Tuhan memberkati dan mampukan kami semua mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu yang diberitakan pada saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan, urapi kami semua. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dan kita kembali lagi, dan saya juga bersyukur dapat memberitakan kembali firman Tuhan di dalam khotbah online atau NGC Online Service pada saat ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam tahun ini kita membahas tentang bagaimana kita dapat tetap tenang di dalam segala kondisi di dalam kehidupan kita. Dan kita masuk di dalam satu topik pembicaraan yaitu tentang pencuri ketenangan. Banyak hal sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana berbagai macam hal yang dapat mencuri ketenangan kita dalam menghadapi situasi saat ini. Dan salah satu yang dapat mengambil ketenangan atau mencuri ketenangan di dalam hidup kita juga adalah masalah. Entah itu masalah kecil maupun itu masalah yang besar, selalu bisa mengambil ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini kita akan membicarakan tentang hal ini, tentang bagaimana kita mengatasi masalah. Dan seperti yang teman-teman sudah tahu juga, bahwa tema kita adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, kalau bicara tentang mengatasi masalah tanpa masalah, teman-teman, jargon ini atau semboyan atau kata-kata ini, kalimat ini sering dipakai di dalam ilmu atau pembicaraan ekonomi. Ya kan? Seperti kalau dibilang ada jargon yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, biasanya itu berkaitan dengan mengatasi utang tanpa mengutang lagi. Nah, kira-kira menyelesaikan utang tanpa utang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita juga, kita itu menghadapi banyak masalah. Entah itu seperti yang saya katakan tadi, entah itu masalah kecil, entah itu masalah besar. Nah, kita mengatasinya seringkali justru ketika masalah satu datang, kita selesaikan, datang lagi masalah baru. Bisa nggak kita sama-sama menyelesaikan masalah tanpa masalah? Saya pikir juga ini hal yang naif. Tetapi teman-teman, bagaimana kita memahami dalam kehidupan kita, yang saya katakan juga dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, di bulan lalu tepatnya, bahwa masalah itu kita tidak minta pun, kita tidak cari pun, masalah akan selalu ada. Bahkan saya katakan bahwa kalau saya mengulang lagi, justru masalah yang semakin besar dalam hidup kita adalah tanda kita sudah mencapai kedewasaan. Seperti kalau pohon yang tumbuh, semakin dia tinggi, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Artinya kan semakin besar masalah dalam hidup kita, justru kedewasaan kita juga semakin diuji dan semakin dewasa dalam Tuhan. Dan saat ini teman-teman, mari kita memahami firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita, Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita mengatasi masalah dalam hidup kita. Saya tidak tahu masalah apa yang teman-teman sedang hadapi saat ini. Tapi yang saya percaya teman-teman bahwa masalah apapun dalam kehidupan kita, besar atau kecilnya, mari kita mengatasinya bersama-sama dengan firman Tuhan.
Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, mari kita membuka dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Nah, ketika kita bicara tentang mengatasi masalah tanpa masalah, mungkin kita juga tidak boleh naif bahwa kita berharap bahwa ketika kita menyelesaikan masalah satu dan kita tidak akan ada masalah yang lain. Justru memang selalu akan ada masalah dalam hidup kita. Tapi bagaimana Alkitab berbicara tentang masalah-masalah yang datang dalam hidup kita? Kita buka dari Yohanes tadi 14, pasal 14 ayat 27. Situ dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan NGC, saya mau bilang konteks pembicaraan Yohanes pasal 14 adalah di dalam masa yang begitu tertekan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus, roh yang akan menghibur kita dalam menghadapi setiap masalah. Dan dikatakan di situ adalah damai sejahteraku. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Bagi kita. Dan uniknya damai sejahtera ini tidak sama seperti yang dunia berikan. Saya coba memahami dan coba merasakan sebenarnya bagaimana damai sejahtera itu. Dan ini memang pengalaman yang subjektif setiap orang. Karena kenapa? Karena setiap orang akan mengalami masalah yang berbeda dan akan mengerti damai sejahtera ini secara berbeda juga. Tapi yang pasti bagaimana menjelaskan perbedaannya ini akan sangat sulit. Tapi yang saya mau katakan adalah dari ayat ini kita mengerti bahwa ketika kita menghadapi masalah yang besar, konteksnya kalau murid-murid pada waktu itu kan menghadapi banyak masalah tekanan, mereka sebagai pengikut, kalau bisa dibilang itu ajaran baru. Dan mereka adalah musuh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tentu saja kita melihat pada abad-abad pertama, mereka diburu untuk dibunuh. Nah itu tantangan mereka, tapi di sepanjang tantangan itu Tuhan sudah mengingatkan bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Wow. Bahkan di saat nyawa mereka menjadi taruhan, ya, para martir murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka tetap bisa merasakan damai. Nah ini kan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mesti kita alami. Bagaimana di saat nyawa kita mau diambil, nyawa kita mau dibunuh, tapi tetap bisa mengalami damai sejahtera. Oh. Masalah kita saat ini terlalu kecil kalau kita mau bandingkan sama masalah yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi saya percaya, mau kecil mau besar, damai sejahtera yang Tuhan berikan ini, itu yang penting. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, ini ayat 27, kita baca ayat yang ke-7, ini menjadi memperjelas lagi bagaimana kita memperoleh damai sejahtera itu. Di dalam konteks pembacaan Yohanes pasal 14, di situ di ayat yang ke-7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ada satu hal yang sangat penting dari ayat ini adalah pengenalan. Kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus hidup di masa itu. Tapi kita dapat mengerti dari apa? Dari Alkitab. Maka kalau saya tanya bagaimana sih mendapatkan damai sejahtera itu? Tidak ada cara lain selain mengenal dia. Dari apa? Dari firman-Nya. Maka tidak ada alasan tidak membaca firman Tuhan. Apalagi saat ini kita mau menghadapi berbagai masalah, baik itu secara ekonomi maupun itu secara masalah psikologis kita, hadapi bersama dengan firman. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin akan mengerti bahwa Tuhan pun selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi jaminan kita punya damai sejahtera.
Nggak bisa dikatakan ketika kita beri persembahan maka damai sejahtera itu ada. Nggak bisa. Kita rajin pelayanan kita dapat damai sejahtera itu tidak. Justru banyak orang yang sudah beri persembahan gede-gede, banyak orang yang rajin pelayanan, toh hidupnya kok masih aja dia masih mengeluh dan masih aja tidak tenang. Kenapa? Karena pengenalan lebih penting. Masalahnya, jangan-jangan kita suka melayani, kita suka ada di gereja, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita. Sehingga seolah-olah kata-kata damai sejahtera itu hanya menjadi sebuah jargon. Kita punya damai itu, tapi sebenarnya tidak ada. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, saya mengingatkan kembali, ini poin yang sangat penting. Ini poin yang sangat penting. Bahwa mengenal Tuhan Yesus itu tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan saya yang belajar teologi S1, 5 tahun di dalam pembelajaran itu, tetap merasa tidak bisa mengenal Tuhan secara lugas. Artinya selalu ada kerinduan yang haus dan setiap hari harus belajar terus. Entah itu belajar dari buku-buku, belajar dari firman Tuhan, dan belajar dari pengalaman. Yang akan terus membentuk saya mengenal, oh Tuhan ternyata seperti ini, maunya Tuhan ternyata seperti ini. Nah itu enggak bisa menjadi sesuatu yang harus dipaksakan terus, enggak bisa teman-teman. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Bagaimana nih keharusan yang tidak diharuskan, seperti apa itu? Nah itu bisa dipahami sebagai disiplin rohani. Karena disiplin awalnya dipaksa dan dari paksaan itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Dan dari poin ini juga kita tahu teman-teman, bahwa iman itu tidak pernah mengajarkan kita lari dari masalah. Justru iman itu sebaliknya. Iman itu mengajarkan kita, bahkan menantang itu loh. Seperti seolah-olah, ayo dong, kasihkan aku masalah lagi. Gitu. Karena apa? Karena iman itu justru membuat kita tangguh menghadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Itu hal yang penting. Jadi iman tidak meniadakan masalah. Iman membuat kita berjalan menghadapi masalah. Artinya kalau kita mau sangkut pautkan dengan tema kita hari ini, bagaimana cara mengatasi masalah tanpa masalah? Ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita beriman kepada Tuhan, kita semakin berjalan di tengah-tengah masalah, sampai masalah yang tadinya kita anggap masalah, enggak lagi kita anggap masalah. Nah, ya, kadang-kadang orang yang tidak dewasa secara iman melihat yang ini kayaknya bukan masalah, tapi dianggap beban. Seringkali seperti itu. Tapi orang yang semakin dewasa di dalam iman, bahkan orang bilang ini masalah besar, enggak, santai. Ya kan, seperti Tuhan Yesus, kita ambil contoh di saat orang semua ketakutan akan mau mati di sebuah kapal yang dengan ombak yang begitu besar, tidur. Apakah tidak ada masalah? Semua orang setuju di kapal itu, murid-murid Tuhan Yesus. Semua orang setuju ketika berlayar dan dengan badai seperti itu adalah ancaman kematian. Tapi Tuhan Yesus tidur. Nah itu kita katakanlah memang itu teladan iman kita. Bagaimana yang tadinya masalah besar dalam hidup kita, kita bisa lewati seolah-olah itu bukan masalah lagi. Amin. Jadi inilah pentingnya mengenal Tuhan itu. Mengenal Tuhan. Saya pikir juga teman-teman harga mati bahwa ketika kita mau mengenal Tuhan, kita harus terus sharing dengan orang-orang yang mencintai Tuhan juga, atau sharing dengan hamba Tuhan atau orang-orang yang belajar tentang teologi. Itu ayat yang pertama, dan kita baca ayat yang kedua. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Setelah dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Ayat 8 dikatakan menjadi penekanan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah memang bisa mengambil ketenangan kita. Masalah memang bisa membuat kita menjadi hidup kita menjadi hancur. Tapi pernyataan ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus bukan hanya menawarkan, tapi mengajak kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan yang pegal-pegal ya. Yang berbeban berat. Dianalogikan sebagai seorang yang dengan tingkat depresi yang begitu tinggi. Datanglah kepadaku. Yang letih lesu, yang sudah seolah-olah menggambarkan situasi orang yang berkali-kali disakiti. Sampai dikatakan letih lesu. Seperti orang yang sudah capek, tidak punya semangat lagi. Ya kan? Kalau saya mau gambarkan, mau membayangkan dengan imajinasi saya, itu seperti orang yang sudah disakiti berulang-ulang kali tapi tetap berusaha untuk bertahan. Nah, dalam keadaan seperti ini teman-teman, Tuhan Yesus menawarkan atau mengajak. Ini yang menjadi sebuah kelucuan di dalam iman Kristen. Kadang-kadang ada orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu penolong dan sumber kekuatan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Tahu, tapi tidak mau datang. Ini persoalan. Makanya saya selalu bilang, tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Cuman tahu dia penolong, nggak cukup. Harus dengan satu sikap hidup. Bagaimana ini menjelaskannya? Ini agak sedikit susah menjelaskannya. Ketika kita tahu, tapi ketika orang-orang percaya, orang-orang Kristen lah, belum dulu itu tingkat yang sangat luar biasa kalau saya bilang orang percaya. Saya sebut saja orang Kristen yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan itu sendiri sudah menjelaskan segala-galanya. Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah menjelaskan segala-galanya. Dia pemberi hidup, dia penyertai kehidupan kita, dia yang memelihara hidup kita. Tetapi justru orang ketika ada masalah nggak cari Tuhan. Bahkan ada lagu yang mengatakan semakin berat beban hidupku, justru semakin kita jauh dari Tuhan. Ini lucu, ini realita tapi realita. Justru ketika beban hidup kita semakin berat, kita nggak cari Tuhan lagi. Sehingga Tuhan Yesus sampai harus mengatakan hal seperti ini. Iya kan? Bukankah kalau kita haus kita cari minum? Bukankah ketika kita lapar kita cari makan? Tapi ketika kita letih lesu dalam kehidupan kita nggak cari Tuhan. Sampai Tuhan harus tawarkan. Saya tidak bisa mengerti atau tidak bisa menamakan ini fenomena apa. Tapi ini terjadi dan real. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada teman-teman, kadang-kadang yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kita bukan masalah yang dari eksternal atau masalah yang datang dari luar hidup kita. Justru masalah terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika kita tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mau datang. Kita seolah-olah menjadi seorang anak. Kalau di dalam perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, gitu kan. Kita menjadi seorang anak yang merasa percaya diri, dengan kekuatan sendiri mengambil harta bapaknya, kemudian pergi untuk bertahan hidup sendiri. Padahal kita tidak bisa. Kita nggak bisa. Nah itu saya sebut apa? Ya sebutlah itu. Bisa dikatakan kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan itu sebagai kesombongan rohani. Tapi masa sih ada orang sombong yang rohani? Ya itu kan sulit dikatakan dengan kata-kata seperti itu. Tapi saya mau sebutkan bahwa itu realita lagi. Ada ego yang begitu tinggi sebagai seorang anak Tuhan yang tidak mau mengandalkan Tuhannya. Ada ego yang begitu tinggi seorang anak yang tidak mau mengandalkan bapaknya. Seolah merasa sudah mandiri, sudah bisa. Bukankah orang yang semakin rohaninya dianggap rohaninya semakin tinggi, semakin tahu banyak gitu. Kok justru semakin sombongnya luar biasa. Pendeta Stephen Tong, saya suka kata-kata yang dia katakan seperti ini. Justru orang yang belajar
ya, belajar firman Tuhan, belajar teologi, semakin dia belajar tentang Tuhan, semakin dia tahu. Dia nggak tahu apa-apa. Artinya, semakin kita belajar tentang Tuhan, kita tuh harusnya semakin, aduh Tuhan saya kurang dan saya kurang. Artinya semakin ada hasrat terus untuk mengandalkan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mencari tahu apa maksud Tuhan. Nah kita seperti itu enggak? Ini kan jadi peringatan teman-teman buat kita. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita menghadapi masalah. Bahkan ada orang yang dengan PD-nya memakai ayat-ayat Alkitab untuk apa? Untuk menyerang orang lain. Seolah-olah dia tuh sudah tahu segala-galanya dengan ayat Alkitab itu. Yaitu yang tadi kita bisa sebut dengan kesombongan rohani, walaupun saya juga tidak setuju dengan kata itu. Tapi terserahlah, bisa juga dipakai kata seperti itu untuk orang-orang yang merasa ya seperti ahli Farisi, semakin tahu, menguasai Alkitab. Tapi sebenarnya kosong. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, yang kedua ini penting sekali bahwa kita harus datang dan terus mencari Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita. Tidak ada alasan untuk mengatakan, oh saya sudah belajar banyak, oh saya sudah S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, oh saya tidak perlu lagi berdoa, oh saya tidak perlu lagi baca Alkitab, oh saya tidak perlu lagi, yang begini tidak usah lah, biarin ini. Itu menjadi hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena masalah dalam realita hidup kita itu akan selalu datang. Dan saya katakan di awal tadi, seperti pohon, semakin kita tinggi, kita bertumbuh, semakin kuat juga terpaan angin itu. Dan yang terakhir teman-teman dikasih Tuhan, dari surat di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10, kalau saya bacakan juga kepanjangan, tapi saya akan membaca beberapa ayatnya saja. Memang ibadah itu, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, oke? Garis bawah dulu kata cukup. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Seringkali kita selalu merasa tidak cukup. Karena kenapa? Karena disinilah adanya hawa nafsu dalam kehidupan kita yang membuat kita tuh selalu merasa saya kurang, padahal sudah cukup. Contohnya tadi dalam konteks pembacaan kita, misalnya dalam ibadah, ada orang yang merasa tidak cukup ibadahnya. Kemudian ada orang juga yang merasa kalau bicara tentang kebutuhan sehari-hari, padahal sudah ada pakaian, sudah bisa bergaya, tapi merasa, wah masih kurang nih style saya nih, masih kurang nih penampilan saya nih. Wah sudah cukup. Atau memang berkat kita Tuhan sudah cukupkan setiap hari, tapi kita merasa kurang dan kita selalu merasa harus lebih. Ini kan masalah yang selalu terjadi bukan karena memang masalah itu datang, tapi kita sendiri yang mendatangkan masalah itu di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita terus baca ke bawah dari ayat ini, di situ dikatakan orang kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan jerat ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa. Karena apa? Karena hawa nafsu mereka. Disinilah pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita miliki saat ini. Disinilah kita bisa mengatasi setiap masalah kita yang tadinya memang masalah, tapi kita bisa meniadakan itu menjadi sebuah hal yang bukan masalah lagi. Makanya pentingnya yang namanya bersyukur, teman-teman. Selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena kita punya iman. Karena kita tahu Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Itu ditegaskan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa burung-burung yang tidak menabur pun Tuhan kasih makan. Bunga yang tidak mengintal diberikan keindahan, bahkan dikatakan lebih indah daripada kerajaan Salomo. Dan Daud juga menegaskan di dalam perjanjian lama bahwa dari dia muda sampai dia tua tidak ada anak-anak Tuhan yang minta-minta roti. Artinya pasti selalu dicukupkan. Dan yang terakhir teman-teman,
Jangan sampai ini kita membawa hawa nafsu kita di dalam pelayanan. Seringkali kan kita melayani bukan karena kita melayani karena kita memang cinta Tuhan, tetapi sebaliknya kadang-kadang karena hawa nafsu membawa kita selalu ingin tampil, selalu ingin disanjung, dan sehingga kita membuat diri kita itu bukan lagi melayani Tuhan tapi melayani diri kita sendiri. Ayo puji saya, puji saya, puji saya. Nah, ini kan menjadi masalah. Maka dari itu mari kita mengatasi semua ini sehingga tidak lagi menjadi masalah. Dengan apa? Pentingnya bersyukur. Kalau kita pun tidak tampil, kita tidak disanjung orang, bersyukur kita bisa melayani. Kiranya teman-teman, saya berharap dengan segala hal yang sudah disampaikan saat ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk semakin dewasa di dalam iman kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan hari lepas hari, memang banyak masalah yang akan datang, tetapi kita punya hati yang penuh dengan damai sejahtera, yang lahirnya dari dalam, bukan dari luar, sehingga kita menjalani hidup ini, kita bisa tetap tenang. Seperti tema kita tahun ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan yang terus menguatkan hidup kita. Dan saya harap walaupun saya sudah selesai berkata-kata, tapi ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kiranya teman-teman semua selalu diberkati. Amin. Mari kita menutup rangkaian ibadah kita dan penyampaian firman Tuhan hari ini, dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwasannya firman-Mu hari ini menguatkan kami kembali dalam segala hal dalam hidup kami yang menjadi masalah. Kami dapat mengerti melalui firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan selalu ada buat kami. Bahwa kami harus selalu datang kepada Tuhan. Bahwa kami harus terus bersyukur dan menikmati hidup ini bersama dengan anugerah Tuhan dalam kesederhanaan dan apapun yang bisa kami miliki saat ini. Biarlah semua ini Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Menjadi pedoman yang terus menuntun kami berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu saat ini yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di Cibiru, baik yang ada di Ranca Ekek dan sekitarnya, di Cibadak sekitarnya, Kopo dan sekitarnya, baik yang ada di Cimahi, di Cembeluit dan juga di Lembang. Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan buat teman-teman di luar daripada komunitas NGC yang hari ini boleh mendengarkan firman ini, Tuhan berkati melalui firman-Mu. Bukan karena perkataan hamba-Mu ini Tuhan. Bukan juga kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan firman-Mu. Tuhan berkati NGC ini menjadi sebuah wadah dan komunitas yang terus memberkati banyak orang. Baik secara firman dan persekutuan bersama maupun secara tindakan langsung di lapangan melalui pertolongan-pertolongan yang ada. Tuhan memberkati. Berkati pula Pak Yohanes sebagai ketua daripada komunitas ini. Berikan kesehatan, kekuatan untuk terus menopang pekerjaannya. Tuhan berkati keluarganya. Berikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah semua pelayanan ini hanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, bahkan Indonesia ya Tuhan sebagai negara kami, dan Bandung sebagai kota di mana kami ada dan sekitarnya. Tuhan berkati di masa-masa pandemik ini Tuhan. Tuhan cukupkan setiap anak-anak-Mu kebutuhan mereka. Dan yang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Bahkan jikalau Tuhan berkenan memakai kami, jadikan kami alat yang Tuhan pakai untuk menolong banyak orang. Sehingga hidup kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami yang sudah terucapkan hari ini, maupun yang belum sempat terucapkan yang ada tersimpan di dalam sanubari terdalam kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya waktu dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tahan pengasihan-Mu.
Kami serahkan semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa kami ini. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati buat kita semua. Terima kasih buat Kak Anggara sudah melayani kita, sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita. So, buat teman-teman, saya mau mengencourage kalian untuk kita bisa share online service kita hari ini, supaya kita terus bisa menjadi berkat buat teman-teman kita di luar sana. Terima kasih sudah join di online service kita. See you next Saturday, and God bless you.